Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para peserta Zoom meeting yang saya hormati, marilah kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan pertama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya langsung saja kita saksikan bersama pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah. Kepada Ibu Uswatun, mangga dipersilahkan Bu untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih Pak Mumu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan asesmen, yaitu bentuk asesmen formatif dan sumatif. Bentuk asesmen formatif merupakan asesmen untuk pembelajaran yang bertujuan untuk membantu guru memberi umpan balik dan tindak lanjut proses belajar, serta membantu siswa memperbaiki cara belajar dengan menentukan kembali strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan asesmen sumatif merupakan asesmen yang bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil belajar siswa yang dilakukan di akhir materi pembelajaran. Bentuk asesmen tidak tertulis, misalnya diskusi kelas. Dalam diskusi kelas ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa di depan publik dan mengemukakan pendapat. Kemudian dapat juga melatih siswa untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, dan juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Bentuk asesmen tidak tertulis, misalnya membuat model miniatur 3 dimensi yang berupa produk digital, produk seni, dan lain-lain, serta mengembangkan kreativitas. Kemudian presentasi. Dalam hal ini, presentasi dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi, serta mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Bentuk asesmen tidak tertulis, misalnya tes lisan, berupa kuis tanya jawab secara lisan, menginformasi pemahaman murid, menerapkan umpan balik. Bentuk asesmen tertulis, misalkan refleksi. Dengan refleksi ini yang pertama bisa melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka agar dapat memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, hasil refleksi ini bisa digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Bentuk asesmen tertulis yang lain adalah esai. Esai bisa mengasah keterampilan menulis akademis siswa, seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dengan tepat. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis siswa. Yang lainnya, seperti jurnal, dapat melatih kemampuan siswa untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, jurnal ini biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal, sehingga memberikan murid kebebasan berpikir secara kreatif. Dan yang ketiga, menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Kemudian yang terakhir adalah bentuk asesmen tertulis berupa tes tulis. Dalam hal ini bisa berupa kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dan menerapkan umpan balik.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para peserta, barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga dipersilakan. Ibu, aku mau nanya, Bu. Ya, Ibu itu kan asesmen itu kan peran aktif ya. Nah, misalkan sudah melakukan asesmen siswa tidak terdengar, putus-putus suaranya, Bu Yuli. Iya. Jadi di masa pandemi sekarang ini, misalkan Iya. kita sudah melakukan asesmen terhadap siswa, Ya, nah, dan bisa. hasilnya, bagaimana cara mengetahui hasilnya terhadap siswa, sedangkan misalkan kalau aja nggak bisa gitu, Bu. Terus seperti sekarang ini PPKM, nah cara mengetahui hasilnya itu seperti apa? Ya, setiap kali setiap kali kita memberikan materi itu kan kita tidak sekedar memberikan materi ya. Karena setelah materi itu kan nanti biasanya itu ada asesmen. Ya. Jadi kita sudah mengetahui dari awal kesulitan apa ya yang dihadapi oleh siswa. Sehingga nanti begitu asesmen dikeluarkan, ya kita sudah bisa menilai ya sebetulnya ya dari kegiatan itu. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Asesmen. Bu Maria? Ya, Bu. Bisa Jadi kalau menurut saya sih, jadi setiap ada pembelajaran itu seharusnya ada asesmen. Nah, di sini nanti ketika ada asesmen diagnostik itu bertujuan untuk yang pertama itu mencari latar belakang siswa, yang kedua itu bisa mencari ibaratnya informasi aktivitas siswa itu seperti apa. Setelah itu nanti baru kan di situ ada asesmen itu kan terbagi menjadi dua, Bu. Ada asesmen non kognitif, kognitif sama non kognitif. Kalau non kognitif itu berarti latar belakang, kalau yang kognitif itu berarti pengetahuannya. Nah, tetapi di sini juga ada lagi yang asesmen itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau formatif itu berarti pada saat berlangsungnya mata pelajaran, berarti ketika kita ada per KD itu bisa berarti itu asesmen formatif. Tetapi kalau misalkan yang sumatif itu seperti bilangan akhir. Ya, Bu. Ya, makasih Bu Maria. Ya, sama-sama. Gimana Bu Yuli? Apakah sudah jelas? Tadi ada sedikit tambahan ya dari Bu Maria. Mudah-mudahan lebih bisa dipahami. Untuk ya halo. Ya, mangga Bu Irma, silakan. Di sini saya mau menyamakan persepsi saja Bu ya. Untuk yang tadi Ibu jelaskan, yang saya tangkap adalah kalau asesmen formatif itu berarti asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran ya Bu ya. Contohnya misalnya ketika kita selesai satu pertemuan itu berarti di hari itu juga yang sama kita memberikan soal ya kepada anak. Itu termasuk formatif ya Bu ya? Iya. Ya. Kemudian kalau contohnya dari tes formatif itu seperti diskusi juga ya Bu ya, tadi tuh disebutkan.
Terus kalau asesmen sumatif itu berarti asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran ya. Misalnya penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Ya, seperti itu Bu. betul, Nak. Mungkin Yes. ya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Mungkin yang lain barangkali Pak Mumu atau Bu Yuli mau menambahkan lagi. Iya, terima kasih Bu Irma. Ya, jadi dalam kondisi pandemi ini kan tetap ya kita masih bisa melaksanakan untuk asesmen informatif dan sumatif, hanya mungkin berbeda dengan ketika kita tatap muka ya. Dari hasilnya juga mungkin kurang maksimal ya. Kadang walaupun kita sudah berupaya, kalau secara online kan mungkin ada hal yang kurang dimengerti ya, walaupun kita mencoba betul. ya, kita memberi materi, tidak sekedar materi kan menanyakan apa sih ya dari materi ini yang tidak dipahami, tapi tetap aja gitu ya, karena tidak tatap muka secara langsung dan keterbatasan waktu juga, sehingga ya membuat anak juga kadang belum mengerti gitu ya, tapi ya tetap harus dilakukan asesmen gitu. Mungkin itu saja. Bu Yuli, silakan. Iya, makasih. Nah, itu dia yang jadi tantangan Yuli tersendiri, bagaimana cara melihat hasil dari asesmen yang dilakukan secara daring ini gitu, Bu. Jadi kayaknya tuh kurang kurang inilah, kurang greget kalau cuma daring tuh asesmen, Bu. Jadi nggak kelihatan kayaknya tuh perubahan perilaku dari peserta didiknya gitu. Nilai-nilai terlihat Bu Yuli, walaupun mungkin secara tadi ya, karena yang ditanyakan yang sumatif dengan formatif, tapi seperti nilai kemandirian ya, kerja keras, semangat anak gitu kan, responsif. Itu nilai yang penting ya kalau menurut saya, itu untuk pembentukan karakter. Karena tidak semua anak itu juga punya tanggung jawab ya, nilai ketanggung jawabnya juga ada ya. Bagi anak-anak tertentu mungkin ya udah gitu dilalaikan aja ya tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, sehingga ini kan juga tantangan ya, dan tentu nilai-nilai ini yang lebih penting ya sebenarnya daripada pencapaian untuk materi ya, nilai positif. Iya, makanya itu tantangan tersendiri. Iya. Jadi harus lebih ekstra lagi dengan kondisi kita yang sekarang ini, ya. Karena tidak terlihat ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, ada Zoom, ya, tapi tetap aja ya berbeda jauh dengan ketika kita melakukan tatap muka. Nah, terus ini Bu, ada lagi, misalkan pendidikan seperti pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara kan yang namanya belajar itu tanpa paksaan. Nah, misalkan pandemi seperti sekarang ini gimana? Itu juga termasuk paksaan atau bukan? Kayak kita nyuruh anak-anak, ayo buka ini, ayo kerjakan GCR, ayo absen gitu-gitu, termasuk paksaan atau bukan, Bu? Tidak ya, itu bukan paksaan ya, itu suatu kewajiban itu Bu. Ya, kewajiban dan iya, barangkali itu termasuk paksaan. Jadinya tuh anaknya tuh, aduh Bu, sayangnya tuh lagi sakit ini itu, jadi kayak gimana gitu. Jadi bukannya Bu. Yang merasakan sebagai faktor paksa itu bagi anak tertentu yang memiliki kesadaran untuk belajar. Ya, justru kalau anak-anak yang sudah muncul ya atau tumbuh rasa ingin belajarnya, justru ketika gurunya, kok hari ini harusnya jam ini masuk nih, misalnya pelajaran bahasa Indonesia, kok sepi ya di grupnya, kemana ini? Kan justru untuk anak-anak seperti ini malah akan bertanya gitu ya, mungkin ke wali kelasnya ngechat, Bu, kok jam segini nggak ada gitu ya, kok guru nggak ngasih materi atau nggak ngasih tugas itu. Jadi mungkin paksaan ini untuk anak tertentu yang memang kondisinya tidak siap ya, tidak siap untuk belajar ya, tidak siapnya kan macam-macam ya. Emang sudah merupakan karakter ya dari anak itu, yang misalnya untuk malas ya, untuk tatap muka aja malas gitu ya, daring lagi kondisinya ya seperti ini, jadi semakin malas ya. Jadi mungkin Bu Yuli bukan paksaan ya, ini mungkin terjadi ya, tapi Bu. Hanya ini sangat terjadi sering gitu malah. Iya. Yang masalah nilai juga, ayo kerjakan ini gitu. Iya.
Ya, makanya kan tadi ya dikatakan Bu Maria kan di awal kita sudah ada asesmen itu ya, diagnostik Iya. kan? Ya. Nah, Iya. sehingga ketika itu muncul ya, hal itu muncul kan kita sudah bisa mengetahui ya, oh iya wajar nih anak ini seperti ini ya, dengan latar belakang seperti ini ya. Kemudian cara bergaulnya dia seperti ini dan lain sebagainya yang kita ketahui dari awal sebelum kita memulai menguji materi ya, sehingga kita sudah bisa antisipasi solusi apa sih yang kira-kira bisa kita berikan ya, karena setiap anak ini biasanya treatmentnya berbeda-beda ya, kita tidak bisa menyamakan ya. Ingat bahwa anak itu adalah unik ya, tidak ada yang sama gitu. Ya mungkin itu ya Bu Yuli. Iya, Bu. Ayo Pak Mumu, ice breaking Iya, Bu, dulu. terima kasih. Iya, boleh. Ini mukaku kemana sih, ya Allah, tolong. Nggak ada Bu Yuli. Ayo. Iya, mohon dimengerti. Jadi Maklumilah. kita katakan itu harus lebih banyak ini ya bisa bekerja sama lah dengan wali kelasnya, barangkali memang ada kendala-kendala yang memang dihadapi ya, khususnya dalam masa pandemi seperti ini. Jadi kira-kira misalkan anak ini kok sudah berapa teman tidak melaksanakan tugas, itu kan bisa ditanyakan, barangkali dengan wali kelas itu bisa memberikan informasi barangkali ada kendala apa. Iya betul Pak. Jadi kita tuh harus kita juga. Jadi kita tuh harus bekerja sama wali kelas, sama orang tua, sama orang-orang yang di sekitarnya, biar ketika memang terjadi suatu masalah bisa kita cari solusinya gitu. Makanya di awal itu kita harus mengadakan asesmen diagnostik terlebih dahulu biar kita lebih paham anak itu karakternya seperti apa gitu. Itu aja Bu. Iya. Cukup, Pak. Baik, ice breaking dulu. Iya, cukup dimengerti. Ice breaking. Boleh. Ada yang punya ice breaking? Tebak-tebakan saja ya. Boleh, Bu Maria, boleh. Kue apa yang bungkusnya? Kue apa yang bungkusnya di dalam, isinya di luar? Apa ya? Kue apa? Apa ya? Sang aja Tasan. Iya. Nyerah. Waktunya habis, Bu. Kue salah bikin. Kue salah bikin. Udah mikir jauh-jauh, ternyata salah bikin. Oke, Pak Mumu langsung ini aja ya, Pak Mumu. Langsung penutupan aja. Baik, Ibu-ibu peserta Zoom meeting hari ini, terima kasih untuk kesediaan waktunya sehingga kita bisa berkumpul walaupun melalui media sosial. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan baiklah, pertemuan ini kita akhiri saja dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Terima kasih Ibu. untuk Ya, sama-sama. kehadiran semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dia mukaku kayak mukaku kayak gini Bang. Untung punya muka. Live ya. Ini ya diselesain dulu ya biar nanti bisa langsung di rekamnya dicek